Selamat pagi, perkenalkan nama saya Sarkina Siswalahi dengan NIM 2233121065. Saya dari DG 2023 Pendidikan Bahasa Inggris dan sekarang saya akan mempresentasikan PPT saya yang bertujuan untuk memenuhi tugas akhir dari MKU Mata Kuliah Umum Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Dr. M. Irfan SPD MOR. Nah, untuk bab pertama ini berjudulkan Pengantar Pendidikan Pancasila. Langsung saja. A. Pengertian mata kuliah pendidikan Pancasila dan revitalisasinya. Nah, mata kuliah pendidikan Pancasila ini bertujuan untuk membangunkan pengetahuan, kepribadian, dan keahlian mahasiswa dalam memahami serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Nah, proses pembelajaran ini menggunakan pendekatan student-centered learning yang mendorong mahasiswa untuk aktif berpikir kritis, berdiskusi, dan menerapkan konsep dalam kehidupan nyata. Jadi mata kuliah Pancasila ini bertujuan untuk membangun atau mengembangkan knowledge, attitude, dan skill mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa dan membangun jiwa profesionalitas setiap mahasiswanya. Nah, lanjut B, dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. Nah, terdapat dua dinamika, terdapat dua bagian. Yang pertama dinamika pendidikan Pancasila dan yang kedua tantangan pendidikan Pancasila. Nah, itu sudah saya rangkum dan penjelasannya yaitu mata kuliah pendidikan Pancasila ini merupakan bagian dari pendidikan karakter yang berperan dalam membangun sikap kebangsaan dan nasionalisme. Nah, revitalitas pendidikan Pancasila diperlukan agar tetap relevan dan perkembangan zaman dan tantangan yang dihadapi oleh generasi muda. Nah, di era globalisasi ini, perkembangan teknologi informasi membawa dampak besar bagi kehidupan manusia, baik positif maupun negatif, seperti yang kita tahu. Nah, teknologi dapat meningkatkan taraf hidup jika digunakan secara bijak, tetapi juga dapat merusak moral dan karakter jika tidak diimbangi dengan pemahaman nilai-nilai Pancasila. Nah, oleh karena itu, pendidikan Pancasila ini, mata kuliah ini, perlu terus beradaptasi dengan perubahan sosial dan teknologi. Nah, lanjut yang C, pentingnya mata kuliah pendidikan Pancasila. Nah, seperti yang kita tahu di era globalisasi ini, perkembangan teknologi informasi membawa dampak besar bagi kehidupan manusia, baik negatif maupun positif, ya kan? Jadi, pendidikan Pancasila memiliki landasan historis, filosofis, sosiologis, dan idealis yang kuat. Nah, untuk landasan ini akan saya jelaskan dengan singkat. Landasan historis yaitu Pancasila lahir dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Nah, yang kedua, landasan filosofis, Pancasila merupakan dasar negara yang menjadi pedoman hidup masyarakat. Nah, yang ketiga, landasan sosiologis yang yang dimaksud nilai-nilai Pancasila sesuai dengan norma sosial yang berkembang di Indonesia. Yang terakhir yaitu landasan yudiris. Pancasila tercantum dalam konstitusi sebagai dasar negara yang wajib dijadikan pedoman dalam kehidupan bernegara. Nah, untuk yang D, landasan dan dasar pemikiran pendidikan Pancasila. Nah, mata kuliah ini dikembangkan berdasarkan berbagai pemikiran dasar yang mengarahkan tujuan pendidikan untuk membangun karakteritas mahasiswa. Nah, seperti yang bisa kita lihat pada screen ini, dikemukakan oleh Kalian pada 2004 dan Santosa pada 2013, landasan dasar diadakan mata kuliah pendidikan Pancasila ini terdiri atas landasan historis, filosofis, dan sosiologis dan idealis, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, dengan pemahaman yang kuat terhadap Pancasila, mahasiswa diharapkan mampu menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Nah, untuk yang E, kerangka konseptual pendidikan Pancasila. Nah, setelah berdiri sebagai mata kuliah, pendidikan Pancasila harus memiliki visi, misi, dan tujuan, kan? Nah, yang jelas mereka pendidikan Pancasila harus memiliki visi, misi,
dan tujuannya yang jelas agar tidak tumpang tindih dengan mata kuliah lain seperti kewarganegaraan. Nah, misi pendidikan Pancasila ini meliputi 4 aspek. Yang pertama adalah psikopedagogi yang mengembangkan potensi akademik peserta didik. Nah, yang kedua, psikososial yang berguna untuk membantu pendidik peserta didik dalam memenuhi perannya di masyarakat dan negara. Nah, yang ketiga, sosiokultural. Apa itu? Nah, sosiokultural ini membangun budaya yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Nah, yang terakhir, akademik yaitu bertujuan seperti yang kita tahu untuk mengembangkan pendidikan Pancasila sebagai ilmu yang terintegrasi. Nah, selanjutnya untuk visi dan misi pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi seperti di Unimed ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam kepada mahasiswa agar mampu mengkaji, menganalisis, dan memecahkan permasalahan bangsa berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Nah, dengan demikian, mahasiswa dapat menjadi agen perubahan dan kehidupan sosial dan politik Indonesia. Nah, untuk yang berikutnya, G, tujuan dan capaian penyelenggaraan pembelajaran pendidikan Pancasila. Nah, untuk dengan penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi diharapkan dapat tercipta wahana pembelajaran bagi para mahasiswa untuk secara akademik mengkaji, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Nah, Pancasila sebagai ideologi negara ini menjadi perspektif dan pembangunan bangsa. Nah, berikutnya H, menggali sumber historis, sosiologis, yudiris, dan politik pendidikan Pancasila. Nah, sejarah memiliki peran penting dalam pendidikan Pancasila karena dapat digunakan sebagai bahan refleksi untuk membangun masa depan yang lebih baik. Melalui studi sejarah, pasti kita sudah melewati itu semua. Mahasiswa dapat memahami bagaimana nilai Pancasila dan berkembang dan diterapkan dalam berbagai periode kehidupan bangsa. Nah, yang pertama ini ada sumber historis pendidikan Pancasila, yang kedua sumber sosialis. Nah, untuk sumber sosialis pendidikan Pancasila, pendekatan sosialis menekankan bahwa masyarakat memiliki nilai dan norma tertentu yang harus dijaga. Nah, pendidikan Pancasila membantu mahasiswa untuk memahami struktur sosiologis, sosial, proses sosial, dan perubahan sosial yang terjadi di Indonesia. Nah, dengan pemahaman ini, mahasiswa dapat menjadi individu yang lebih peka terhadap dinamika sosial di sekitarnya. Berikut pertanyaan hot yang telah saya rangkum. Terdapat 5. Sekian presentasi untuk PPT bab 1 dari saya, Esther Salahi. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.